Shalom teman-teman Permata, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya luar biasa ya. Oke teman-teman, meskipun kita nggak bisa bertemu kali ini, tapi kita harus tetap bersuka cita karena Tuhan Yesus selalu ada di dalam hati kita. Oke, untuk itu kita mau saat teduh sejenak, kita mau saat teduh dimulai. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu pada hari ini. Tuhan Yesus masih memberkati kami dalam segala aktivitas kami pada hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami ingin memulai ibadah kami. Tuhan Yesus, hadirlah di dalam hati kami supaya kami bisa memulai ibadah ini dengan baik. Dan Bapa, berkati kami dimanapun kami berada. Ini doa anak-Mu kurang sempurna, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman Permata. Oke, meskipun saat ini kita nggak bisa berkumpul bersama-sama, tapi aku yakin dan percaya Tuhan Yesus pasti hadir di dalam hati kita. Jadi sekarang kita mau undang Tuhan Yesus untuk hadir dalam hati kita. Kita mau bernyanyi, datanglah dan bertahta. Pencipta alam semesta.
Mungkin di tengah pandemi ini kita memiliki banyak beban berat gitu ya. Jadi sekarang kita mau serahkan semua beban kita kepada Tuhan. Untuk itu kita mau bernyanyi sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku datang Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan kamu. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam firman Tuhan. Shalom, Mujajua untuk kamu semua teman-teman dan adik-adik Permata, baik yang kamu ada di Bandar Lampung maupun di luar Bandar Lampung, karena mungkin ada pulang kampung ataupun kegiatan yang kamu kerjakan. Kami doakan supaya kamu semua tetap dalam keadaan sehat dan Tuhan yang memberkati semua aktivitas kamu dimanapun kamu berada. Puji Tuhan, pada minggu kali ini kami diundang sebagai pembicara dalam PA Permata. Tapi sebelum kita memulai pembacaan firman Tuhan, kami dari BPMR mengajak kamu semua, teman-teman dan adik-adik Permata, untuk mendukung channel YouTube GBKP Rungkun Bandar Lampung yang sudah dibentuk oleh tim multimedia gereja kita. Mari di subscribe dan klik tombol loncengnya supaya pelayanan kita melalui channel YouTube ini dapat memuliakan nama Tuhan. Ujur, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita masuk ke dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini kami boleh Engkau berkati
melakukan setiap aktivitas pekerjaan kami. Kiranya semua yang sudah kami lakukan, Engkau berkati agar boleh berhasil. Bapa, pada saat malam hari ini kami datang kepadamu untuk mengucap syukur. Pada saat ini Bapa, kami juga akan membaca sebagian dari firman. Kiranya Engkau melingkupi hati dan pikiran kami, agar kami mengerti akan firman-Mu yang disampaikan pada saat ini. Hamba-Mu juga yang menyampaikannya, Engkau pakaikan Bapa dalam setiap perkataan yang keluar dari mulutnya, agar boleh menyatakan kemuliaan Tuhan melalui apa yang dipersiapkan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi bahan kita pada PK minggu ini terambil dari 1 Tawarik 29 ayatnya ke-20 sampai 30. Kami akan membacakannya untuk kita semua. 1 Tawarik 29 ayat 20 sampai 30. Beginilah firman Tuhan. Salomo menjadi raja, Daud meninggal. Kemudian berkatalah Daud kepada segenap jemaah itu, pujilah kiranya Tuhan Allahmu. Maka segenap jemaah itu memuji Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Kemudian mereka berlutut dan sujud kepada Tuhan dan kepada raja. Keesokan harinya mereka mempersembahkan korban sembelihan dan korban bakaran kepada Tuhan, yakni 1000 ekor lembu, 1000 ekor domba jantan, dan 1000 ekor domba muda, dengan korban-korban curahannya, dan sangat banyak korban sembelihan demi seluruh Israel. Lalu mereka makan dan minum pada hari itu di hadapan Tuhan dengan bersuka cita yang besar. Kemudian menyatakan untuk kedua kalinya Salomo anak Daud sebagai raja, dan mengurapi dia bagi Tuhan sebagai raja, dan Zadok sebagai imam. Kemudian duduklah Salomo sebagai raja menggantikan Daud ayahnya di tahta yang ditetapkan Tuhan. Ia mendapat kemujuran sehingga setiap orang Israel mendengarkan perkataannya. Lalu semua pemimpin dan pahlawan, juga semua anak Raja Daud mengakui kekuasaan Raja Salomo. Tuhan membuat Salomo luar biasa besar di mata seluruh orang Israel, dan mengaruniakan kepadanya keagungan kerajaan seperti tidak pernah ada pada semua raja sebelum dia yang memerintah atas Israel. Demikianlah Daud bin Isai telah memerintah atas seluruh Israel. Ia memerintah atas orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naik rajalah Salomo, anaknya yang menggantikannya. Sesungguhnya riwayat Raja Daud dari awal sampai akhir tertulis dalam riwayat Samuel pelihat itu, dan dalam riwayat Nabi Nathan, dan dalam riwayat Gad pelihat itu, beserta segala hidupnya sebagai raja dan kepahlawanannya dan keadaan zaman yang dialaminya, dan dialami Israel dan segala kerajaan di negeri-negeri lain. Demikianlah firman Tuhan. Ya, melalui pembacaan firman Tuhan ini kita dapat belajar dari dua tokoh yang besar di Alkitab diuraikannya, yaitu pertama adalah Raja Daud, dan yang kedua adalah anaknya Raja Salomo yang menggantikan Raja Daud. Kalau kita baca kisah tentang Raja Daud, kita bisa melihat bahwa hidup Raja Daud itu adalah orang biasa yang banyak kekurangan, dan dia pun sebagai orang yang berlatar belakang tidak mempunyai banyak harta ataupun kekayaan. Dia hanya seorang gembala, dan kalau postur tubuhnya kita bisa baca dalam Alkitab, kecil, tetapi dia sangat pemberani.
Tapi kita melihat kisah Raja Daud diangkat Tuhan menjadi raja itu pun panjang perjalanan sampai bisa menjadi raja. Karena kalau zaman dulu itu raja itu adalah keturunan, artinya dari orang tua diteruskan tahtanya ke anak dan terus-terusnya. Namun Raja Daud kita ketahui bukan siapa-siapa, bukan dari kalangan elit ataupun kalangan-kalangan tinggi di bangsa itu. Namun Tuhan memilih dia menjadi seorang raja dengan keberanian dia dan ketaatan dia kepada Tuhan. Karena kedekatan dia dengan Tuhan, maka Tuhan mau mengangkat derajat Raja Daud. Sebelum Raja Daud pun menjadi raja, ditahbiskan menjadi raja, dia pun mengalami banyak masalah atau kendala, khususnya kepada raja yang sebelum dia, yaitu Raja Saul, yang mengejar dia kemanapun dia pergi. Akhirnya dengan hati yang tulus dia tidak mau mencelakakan Raja Saul, dan Tuhan memenangkan Raja Daud, dan akhirnya Raja Daud dipilih dan diangkat menjadi raja Israel. Selanjutnya, memang perjalanan hidup Raja Daud ini, kalau kita baca dari kisahnya juga ada hal-hal yang tidak baik yang dilakukan, sehingga Tuhan marah kepada Raja Daud. Yang terjadi adalah banyak penolakan terhadap Raja Daud yang dulunya sangat dekat, sangat mengasihi Tuhan, tetapi dia akhirnya menjauh dari Tuhan, dan Tuhan pun sedih sebenarnya. Namun demikian, teman-teman dan adik pemata, apa yang terjadi pada Raja Daud? Dia mau bertobat. Dia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan tetap mau membuka hati untuk mengampuninya. Dia pun mencari Tuhan dengan sungguh dan mau menyatakan semua salah dan dosanya di hadapan Tuhan. Untuk itu Tuhan, kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Memang Tuhan kita adalah Maha Pengampun, ya. Saat Raja Daud kembali pada Tuhan, Tuhan pun bersuka cita menerimanya. Namun ada konsekuensi yang harus diterima akibat dari perbuatan Raja Daud tersebut. Dia tidak dapat membangun bait suci Allah. Padahal itulah cita-cita yang sangat mulia yang Raja Daud inginkan pada masa kepemimpinannya. Kita baca tadi dalam firman Tuhan di 1 Tawarik 29 ayat 20 sampai 30 tadi, Raja Daud memerintah Israel selama 40 tahun. 40 tahun itu sangat sungguh panjang, ya, luar biasa lamanya Raja Daud memimpin Israel. Namun belum sempat Raja Daud membangun bait Allah. Di masa kepemimpinannya ini sebenarnya adalah masa-masa Israel yang sangat jaya, sangat luar biasa, maju dan berkembang besar. Artinya banyak bangsa-bangsa takluk di tangan Raja Daud. Luar biasa Tuhan pakai Raja Daud. Namun seperti yang kami sampaikan tadi, akhirnya Raja Daud jatuh dalam dosa dan dia harus menanggung dosa itu, yaitu tidak boleh dia membangun bait suci Allah pada masa kepemimpinannya. Untuk itu, kalau kita baca di 1 Tawarik 28, 27 atau sebelumnya, kita juga bisa melihat bahwa Raja Daud sudah tahu konsekuensi itu dan menerima dengan ikhlas. Yang penting Tuhan mau menerima dia, itu sudah sangat sungguh puji Tuhan dianggap Raja Daud. Tapi karena cita-cita mulianya, cita-cita besarnya untuk membangun bait suci Allah tidak tercapai, Raja Daud tidak putus asa, tidak sedih. Raja Daud mempersiapkan segala sesuatunya. Kita bisa baca di pasal 28 di Tawarik ini, Raja Daud mempersembahkan sebagian besar harta miliknya, baik dari emas, perak, tembaga, permata maupun batu-batu yang sangat mahal harganya. Dia pun mengajak semua bangsa Israel yang mempunyai harta benda untuk mempersiapkan nanti bagi pemimpin yang meneruskan Raja Daud ini sebagai raja. Akhirnya dari kisah ini Raja Daud pun menunjuk salah satu anaknya bernama Salomo yang menggantikan posisi Raja Daud. Nah, dari sini kita bisa belajar Raja Daud adalah pemimpin yang visioner. Dia mau mempersiapkan segala sesuatu bukan sampai pada akhir masa kerajaannya, masa kejayaannya atau masa dia menjabat sebagai raja. Dia mau seterusnya siapapun nanti yang menjadi raja
atau bangsa Israel pun dia pikirkan sampai ke depan jauh lamanya. Di akhir-akhir hidupnya dia tetap memikirkan untuk kemajuan bangsanya, untuk siapa yang akan memimpin seterusnya, tidak kekurangan, tidak mempunyai kendala. Dan akhirnya apa? Kita melihat pada saat Raja Daud meninggal, naiklah Raja Salomo, dan benar apa yang semua dipersiapkan oleh Raja Daud itu semuanya dapat dipakaikan oleh Raja Salomo. Raja Salomo kita bisa baca juga dari firman Tuhan tadi, menjadi raja, satu-satunya raja yang paling makmur, yang paling ditakuti oleh bangsa-bangsa lain, dan tidak ada lagi raja setelah Raja Salomo yang bisa seperti Raja Salomo, hebatnya dipakai Tuhan. Nah, itu semua kita bisa lihat dari perjuangan Raja Daud yang mempersiapkan segala sesuatu. Nah, tema kita pada minggu ini adalah Who's Next. Nah, ini tujuan dari Pendeta Elsa Novita Ginting membuat tema ini adalah ada dua hal agar Permata dapat mengerti. Ya, tujuannya ada dua, agar Permata dapat menjelaskan proses regenerasi sesuai dengan konteks Alkitab, dan kedua mampu melakukan proses regenerasi dalam kepengurusan Permata. Dikaitkan dengan firman Tuhan dan kisah hidup Raja Daud dan Salomo tadi. Bagi kamu semua Permata, teman-teman Permata dan adik Permata, harus juga mengikuti apa yang sudah diteladankan oleh Raja Daud. Khususnya bagi pengurus Permata yang saat ini masih menjadi pengurus, itu sangat penting penekanannya pada firman Tuhan kita pada saat minggu ini. Raja Daud sudah mempersiapkan segala sesuatu dengan maksimal. Bahkan sebenarnya keinginan Raja Daud dia tetap memimpin bangsa Israel, tapi enggak, kata Tuhan, tidak. Dia harus regenerasi. Nah, kamu semua pengurus-pengurus Permata juga demikian. Kamu bisa melihat luar biasa Raja Daud tadi mempersiapkan segala sesuatu untuk bangsanya. Kamu juga sebagai pengurus Permata harus juga mempersiapkan segala sesuatu untuk Permata ke depan. Bagaimana supaya Permata ini nanti bisa semakin maju, semakin baik lagi pemimpinannya setelah kepemimpinan itu sebagai pengurus saat ini. Itulah yang kamu buat. Bisa kamu berdiskusi, banyak tempat berdiskusi ya, baik dari orang tua kita di gereja kita, maupun ya bisa studi banding lah, sedikit belajar dari gereja teman-teman kita pemuda di tempat lain ya. Itu tidak menutup kemungkinan kita bisa mendapatkan ilmu untuk mengembangkan kepemimpinan. Jadi kami juga mendengar ada krisis kepemimpinan di Permata, itu sangat membuat kami sedih, karena kami tahu kamu semua Permata saat ini sudah sangat banyak dari segi kuantitasnya, sudah melebihi 50, itu sudah luar biasa. Dalam suatu kegiatan kamu bisa hadir 50, kalau kami dulu zamannya masih 20, 30 itu masih sulit, artinya pengurus pun sudah belasan. Nah, bagaimana pemilihan untuk yang aktif itu kan, kalau kami tahu kamu semua sudah aktif lebih dari 50, itu sungguh luar biasa. Dan harapan kami setelah kita membaca firman Tuhan ini dan membaca teks renungannya, kita boleh memahami bahwa pelayanan itu tidak ada ruginya. Melayani Tuhan tidak pernah kita rugi. Nah, percayalah kamu semua teman-teman Permata dan adik-adik Permata, khususnya untuk adik-adik dan Permata, kamu boleh melihat kehidupan semua abang-abang do, kakak-kakak do yang sudah menjadi pelayan Tuhan dalam kepengurusan Permata maupun setelah itu, setelah menjadi mamri atau muria. Kami juga boleh sharing di sini. Kami juga dari 2008 sudah menjadi Permata di GBKP Bandar Lampung. Sebelumnya kami dari 2008 kuliah di Lampung. Dari 2008 sampai 2018 kami menjadi pelayan di Permata GBKP Bandar Lampung. Jadi dari mulai 2008 sudah mulai aktif beraktivitas di gereja, khususnya di Permata.
pertama menjadi anggota, selanjutnya menjadi sisipan pengurus, menjadi pengurus biasa, dan menjadi BPH. Nah, selanjutnya Tuhan terus pakaikan menjadi song leader. Nah, setelah itu berlanjut lagi menjadi pelayan Tuhan setelah menikah juga, ikut di dalam kepengurusan di sektor, dan boleh puji Tuhan, Tuhan percayakan lagi menjadi pengurus di rumbun kita. Artinya pelayanan yang kami lakukan ini kalau tidak Tuhan berkati tidak bisa. Dan ini bukan kesombongan yang mau kami sharingkan kepada kamu semua, teman-teman dari Permata, tetapi yang kami mau sampaikan adalah tidak ada ruginya untuk pelayanan kepada Tuhan. Bahkan banyak nanti yang kita bisa peroleh. Berkat-berkat Tuhan itu tidak akan pernah berhenti untuk siapa yang mau menyatakan diri. Pilihlah aku Tuhan jadi alatmu, menjadi pelayanmu. Nah, jadi teman-teman dan adik Permata, jangan lagi nanti ada kami dengar, harapan kami, doa kami, jangan lagi kami dengar banyak kamu semua Permata saat ini tidak ada satupun yang berani unjuk gigi ataupun tunjuk saya mau pilih saya secara aklamasi. Nah, itu yang harapan kami dan kami doakan setelah firman Tuhan ini kamu dengar, setelah renungan ini kamu bisa renungkan, kamu jadi berani mengambil bagian untuk menjadi pengurus Permata. Nah, bukan sampai di situ teman-teman dan adik Permata. Seterusnya nanti regenerasi lagi di kepengurusan rumbun itu juga sangat berharap dari kamu semua, adik kami dan teman-teman Permata. Karena kalau bukan kita, tidak mungkin kita menyuruh orang lain untuk mengurus gereja kita ini. Nah, jangan pernah kita merasa bahwa aku masih muda, aku belum ada waktu, atau kesibukan lainnya masih mau fokus belajar, mau fokus ini, mau fokus menikah. Nah, itu jangan pernah kita pikirkan. Tetapi fokuslah pada Tuhan yang utama, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Jadi carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya yang kita cari semua itu selalu ditambahkan Tuhan. Kurang lebih seperti itulah firman Tuhan yang kami tanamkan dalam diri kami. Jadi doa kami di masa muda, boleh kamu juga semua teman-teman ada Permata ikuti. Artinya kami boleh sharing ini dan kamu boleh mengikutinya, boleh tidak. Tetapi kami harapkan di masa muda kamu semua bisa mengambil bagian di dalam kepengurusan untuk melayani Tuhan di gereja GBKP Bandar Lampung. Terpuji nama Tuhan, dan firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berita dan terang bagi jalanku semua. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan pada minggu ini. Kiranya Bapa, Kau berkati kami anak Permata agar boleh menjadi seperti Raja Daud yang mempersiapkan diri maupun mempersiapkan regenerasi untuk kepemimpinan di bangsa Israel. Kami percaya Bapa, kami juga anak-anak Permata mempunyai keberanian untuk menyatakan diri. Pilihlah kami menjadi pengurus Permata kami di GBKP Bandar Lampung. Kiranya Bapa, firman-Mu ini boleh bertumbuh dan berbuah dalam hati dan pikiran kami, agar kami boleh menyatakan diri bahwa di masa muda kami mau dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, sebentar kami saat ini mau berdoa untuk negara kami yang sedang mengalami penyebaran virus corona. Kami percaya Bapa, Engkau menjaga dan melindungi kami semua anak-Mu yang berlindung di hadapan Tuhan. Kami percaya semua keluarga kami dimanapun mereka berada tetap dalam perlindungan Tuhan, dan juga bangsa kami ini Bapa dapat melewati masa-masa sulit ini, dan Tuhan boleh menghilangkan semua penyakit yang ada pada tubuh orang-orang yang sudah terkena melalui obat-obat yang sudah ditemukan agar boleh dipakai untuk menyembuhkan. Kami percaya Bapa, negara kami boleh dihilangkan dari penyebaran virus corona, dan boleh kami beraktivitas kembali setiap aktivitas yang kami sudah lakukan biasanya sebelum ada virus corona ini. Terima kasih Bapa, inilah doa dan pengharapan kami di
dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sampai pada kita untuk kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Pesan kami Pertua Firdaus Permata Barus untuk kami semua, teman-teman dan adik-adik Permata, bagi kamu yang sudah bekerja di masa-masa penyebaran virus corona ini, kita menghindari bersama. Bisa kamu bekerja tetap di rumah, menjaga jarak apabila kamu keluar, tetap kamu jaga kesehatan dulu. Begitu juga untuk teman-teman adik-adik kami Permata yang masih kuliah atau sekolah, saat ini belum bisa kembali ke kampus atau ke sekolah masing-masing, tapi kami percaya kamu semua dapat belajar di rumah masing-masing. Tetap semangat, saat nanti udah berakhir masa virus corona ini penyebarannya sudah teratasi, kamu bisa kembali lagi ke Mandar Lampung ini untuk melanjutkan kuliah dulu dan menyelesaikannya dengan baik. Dan untuk kamu semua teman-teman ya Permata yang sudah senior ini, khususnya yang mencari jodoh untuk pasangan hidup dulu, kami doakan supaya kamu segera mendapatkan jodoh dulu. Tunjukkan Tuhan siapa yang pantasnya untuk kamu, dan kami yakin Tuhan memberikan yang terbaik untuk kamu semua, teman-teman Permata. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Bujur menjuah-juah kita kerina. Oke, terberkati dengan firman Tuhan pada hari ini. Semoga kita Permata tetap memberikan persembahan yang terbaik sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Untuk itu kita mau bernyanyi meresponi firman Tuhan pada hari ini dengan bernyanyi Berkat Kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oke teman-teman, sekarang kita mau tutup ibadah kita dalam doa. Kita mau berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu pada hari ini. Tuhan Yesus, perjalanan PA kami bisa berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, kami berdoa buat setiap anak Permata, buat setiap kesehatan Permata, pekerjaan dan perkuliahan kami Permata. Semoga di dalam setiap aktivitas kami tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan juga kami berdoa
buat orang tua kami dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan Yesus yang memberkati, memberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah kepada orang tua kami. Begitu juga kami berdoa kepada Indonesia yang saat ini Tuhan Yesus sedang masa pandemi COVID-19. Semoga pandemi ini bisa cepat berakhir dan kami bisa beraktivitas seperti biasa. Tuhan Yesus, ini doa anakmu kurang sempurna, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke teman-teman, untuk mengakhiri kebaktian kita pada hari ini, kita mau angkat lagu pujian kita, Berkat Kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau masa depanku dengan penuh harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku dengan penuh harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oke, terima kasih teman-teman sudah bisa ikut PA bersama-sama. Tetap mengasihi keluarga, andalkan Tuhan dimanapun kalian berada, dan bagi yang bekerja, tetaplah bekerja, bagi yang masih sekolah, tetaplah belajar, dan stay safe buat kita semua. See you in the next PA.